Sudah seperti sebelum pandemi ya, jemaat Tuhan semakin antusias untuk ibadah bersama-sama di onsite, dan sudah seperti yang diumumkan, sudah tidak ada lagi batasan. Yang penting tetap ketat protokol kesehatannya, dan kita percaya lawatan Tuhan juga terjadi di rumah-rumah. Dan hari ini firman Tuhan yang Tuhan mau bicara buat kita semuanya, saya beri judul History Maker, ya, pembuat sejarah ya. History maker, tapi saudara coba lihat tulisannya, his-nya terus besar ya. Jadi hidup kita, our story ya, di tangan Tuhan. Tuhan akan jadikan pembuat sejarah. Artinya sesuatu yang gak biasa-biasa saudaraku ya. Tapi mungkin kita berpikir, apakah mungkin itu bagi saya? Saya hanya orang kecil, saya hanya orang biasa, saya bukan orang yang berpengaruh. Ya, banyak kan orang berpikir kalau orang menjadi history maker itu pasti orang yang spesial. Hari ini firman Tuhan bukan hanya tuh orang yang spesial saudara, tapi juga buat orang-orang yang di mata dunia gak spesial. Bahkan orang-orang yang di mata dunia mungkin di-ignore, diabaikan, gak berarti. Karena Tuhan mau pakai bukan hanya orang yang spesial, amin. Tuhan mau pakai bahkan orang yang punya satu talenta, yang dipercayakan satu talenta, saking gak percayanya dia mau kuburkan talentanya, Tuhan juga mau pakai orang itu. Artinya semua kita Tuhan mau jadikan history maker. Amin. Nah, kita terbakar dulu nih ya. Contohnya orang yang paling mustahil untuk jadi history maker. Nah, pertama kita baca dulu ayat ini. Nah, ini ayat biasanya dijadikan juga lirik lagu, biasanya untuk pernikahan ya. Ada saudara kita yang mau menikah ya. Nah, biasanya ini jadi inspirasi juga untuk janji nikah ya saudaraku ya. Tapi kita mau baca bersama-sama Rut 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini ada di kitab Rut, tentu yang bicara adalah Rut. Kenapa menjadi inspirasi buat janji pernikahan? Kalau orang nikah itu kan harus janjinya gitu saudara ya. Waktu engkau senang, waktu engkau susah, aku akan selalu bersama. Gak bisa gini, kalau engkau kaya, harusnya kan pasangannya, dan saat engkau miskin, aku tetap setia. Saya belum pernah menemukan mau hadir pada pemberkatan pernikahan di lain gereja kita maupun gereja lain. Saya belum pernah mendengar orang janji nikah tuh gini, kalau engkau kaya dan tambah kaya dan semakin sangat kaya, baru aku setia. Kok diubah janji nikahnya, kata pastornya? Karena Ishak kan menabur makin kaya dan makin kaya. Jadi kalau ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang dipendam. Enggak saudara ya. Nah, bicara tentang kesetiaan, ini Rut. Jadi kalau kita baca kitab Rut, kebanyakan orang itu lihatnya sama siapa? Rut ya. Tapi hari ini beritanya bukan melalui Rut, melalui mertuanya. Fokus daripada ayat ini saudara. Saudara coba ditanyakan lagi ya ayatnya. Coba saudara lihat. Ini Rut yang ngomong. Nah, kita tahu Naomi ini dengan menantu-menantunya itu hubungannya sangat baik ya. Kalau mau gambarannya di dunia nyata itu seperti mertua saya sama kakak ipar saya ya. Itu hubungannya sangat baik sekali saudara ya. Sampai orang kadang bingung kalau dibawa ke pesta, saya dikira anaknya mertua saya gitu. Karena hubungannya baik. Nah, kalau hubungannya baik pasti menantunya sayang sama mertuanya. Nah, Rut ini, Naomi waktu dia mengalami keadaan yang sangat gak enak, suaminya sudah meninggal, 2 anaknya sudah meninggal, dia mau kembali ke tanah Israel. Itu 2 menantunya, bukan hanya Rut, 2 menantunya berat untuk meninggalkan Naomi ya, termasuk Orpah ya. Orpah ini sebenarnya adalah inspirasi buat mamanya Oprah Winfrey memberi nama Oprah. Cuma mungkin karena jarang baca Alkitab kebalik P sama R-nya saudara. Aslinya itu Orpah. Si Orpah ini saudara ya. Nah saudara, dia juga nangis. Kenapa? Berat mau ikut Naomi. Tapi akhirnya tetap ikut adalah Rut.
Tapi coba saudara lihat, kenapa Rut itu sampai mau ikut Naomi sedemikian rupa? Padahal bukan bangsanya, ya. Dia tahu Naomi juga menyembah Allah yang bukan disembah bangsanya, ke tanah yang pernah dijajah Moab. Nah, saudara ngerti artinya nih ya? Kalau datang nih, ini keturunan penjajah nih saudara, seluruh Israel akan bisa benci sama dia. Dia rela semuanya tinggalkan itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, lihat kembali ayatnya. Fokus pertama dia untuk ikut itu saudara. Banyak orang bilang, ini luar biasa. Naomi sangat tidak luar biasa. Naomi itu meninggalkan Tuhan, makanya tuh lihat tuh di tanah sana tuh tanah Moab jauh dari Israel, suaminya diambil Tuhan, anaknya diambil Tuhan, datang dengan usia tua, gak punya apa-apa, miskin sampai nanti menantunya pun harus, saudara tahu ya ceritanya kalau kita baca ya, bukan orang yang hebat mereka ini saudara. Banyak sekali pemberitaan itu mendiskreditkan Naomi. Tapi coba lihat ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dari kata pertama ayat Rut pasal 1, ini belum ada ngomong Tuhan. Rut bukan dia dari awal, wah Tuhan itu dahsyat ya, pokoknya aku mau ikut Tuhan. Enggak, dia mau ikut siapa saudara? Dia mau ikut Tuhan atau mau ikut Naomi? Dia mau ikut Naomi. Jangan desak aku meninggalkan Naomi dan pulang dengan tidak mengikuti Naomi. Gak ada ngomong Tuhan ini, gak ada ngomong Tuhan. Mau ikut siapa? Naomi. Ya, kemudian selanjutnya, sebab kemanapun Naomi pergi, aku mau ke sana. Yang diikutin ini orang yang bukan orang beradab, bukan orang hebat, bukan orang muda yang nanti kalau pulang ke Israel kemudian bisa melakukan banyak perkara saudara. Ini bukan. Dia bilang, kemana kau pergi Naomi, aku juga ke sana pergi. Ya kalau orang tuanya kaya, menantunya ikut tuh lumrah ya. Tapi kalau sudah nggak punya apa-apa, menantunya itu masih mau ikut. Ini berarti ada sesuatu yang dia lihat. Di mana engkau bermalam? Topiknya masih Naomi. Belum ada topik Tuhan di sini, saudara. Masih ngomong siapa? Pokoknya harus ikut Naomi. Bangsamu lah bangsaku. Barulah keluar Allah mula. Allah. Jadi dia mau paket lengkap nih. Dia mau ikut Naomi. Tapi karena Naomi punya Tuhan yang luar biasa, makanya ketika aku ikut Naomi, aku juga ikut Tuhan yang disembah Naomi. Jadi Rut sampai bisa ada kitab Rut, seseorang yang luar biasa. Itu awal mulanya dia bisa ikut Tuhan karena ada seorang history maker. Siapa dia? Orang yang seperti manusia kebanyakan, gak punya apa-apa, gak hebat, tua lagi saudara. Masih Julieta Manik ya, masih penyanyi lah. Tua pun masih penyanyi lah saudara. Ini saudaraku ya saudara, gak punya apa-apa. Saya masih punya Pak Binsar saudara, ganteng kan dia kan saudara ya. Gak punya siapa, tepuk tangan dulu dong. Kalau suami dulu, kita disyuk-syuk dulu. Berseri sekali. Udah selesai tugas satu hari ini untuk memuji suami. Jadi saudara, yang dilihat siapa? Naomi. Jadi kalau Naomi bisa jadi history maker, seorang yang begitu worse keadaan, saya pun bisa jadi history maker. Yang setuju katakan amin. Jadi caranya gimana? Ikutin role modelnya Naomi. Mau jadi history maker? Oke, kita udah bisa mensejajarkan. Kalau Naomi bisa, saya juga bisa. Ibu Lili juga bisa, amin. Ibu Wawa juga bisa, amin. Caranya, ikutin caranya dia. Yang pertama, cara Naomi, percaya Tuhan. Saya singkat supaya khotbah ini sederhana. PT. Saya kan suka dengan PD aja lagi, nah PT aja lagi, saudara ya. Percaya Tuhan. Nah kita lihat sini Rut pasal 1 ayat 6. Nanti kalau di rumah saudara bisa baca lengkap ya. 4 pasal ini pasal yang luar biasa. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab dengan keadaan dia yang sudah hancur saudara. Sebab di daerah Moab ia mendengar. Jadi dengarnya dari mana? Dari Moab. Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi ini sangat percaya sama Tuhan sekalipun buruk sekali keadaannya. Kebanyakan orang kalau sudah buruk keadaannya langsung bilang apa? Mana Tuhan? Mana yang katanya peduli sama aku? Keadaanku ini gak sesuai dengan apa yang dia katakan. Wah, saya sangat terinspirasi sekali dengan hidup Naomi ini karena saya punya adik saudara, orang tua tunggal ya. 3 bulan yang lalu punya anak tunggal, anaknya tuh meninggal saudara. Padahal harapan dia nih, ini anaknya masuk UGM lagi saudara.
Gak main-main, baru semester 2, baru mau berangkat ke Jogja. Itu saya waktu sudah selesai dimakamkan, saya pulang ke rumah adik saya sampai 2 bulan gak berani pulang ke rumah, tinggal rumah tante saya, karena perih sekali hatinya, saudara. Jadi saya lihat masuk rumah, aduh itu koper masih ada tagnya, baru beli koper, saudara, mau berangkat ke Jogja ya. Waduh, saya bayangkan hancurnya adik saya ini. Terus kemudian dia katakan begini, untuk apa lagi aku hidup? Karena saya akan merenungkan, ada bukan hanya adik saya, banyak orang hari ini juga mungkin sedang berkata, apakah aku masih bisa jadi history maker? Saudara, bisa. Karena Naomi bisa, kita pun bisa. Syaratnya apa? Apapun titik kita hari ini, saudara, ini kan mulai titik momentum nih ya. Pandemi sudah mulai berakhir nih, saudara ya. Mungkin gak ada saudara yang carut marut, ikuti Naomi. Datang pada Tuhan. Semustahil apapun keadaanmu, datang kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Gak ada orang yang lebih care akan hidup kita, termasuk semua keluarga kita mungkin sayang sama kita, tapi yang paling care sama kita, yang gak akan pernah meninggalkan kita, adalah Tuhan kita. Jadi datang saja sama Tuhan. Makanya dia kembali, sekalipun gak tahu pengharapan apa nanti yang ada di Moab, Tuhan itu yang dia tahu tuh sayang sama umatnya. Tuhan itu sangat sayang, gak lihat apapun keadaan kita. Saya baca sebelum kita masuk Paskah, saudara ya, Petrus lagi on fire dengan Tuhan. Gak mungkin menyangkal Tuhan, aku rela mati bagi engkau. Ini murid, saudara ya. Terus Tuhan bilang, nanti kamu akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan sudah tahu tuh, saudara. Terus Tuhan bilang apa? Tapi dari sejak saat sebelum Petrus menyangkal, udah tahu nanti dia bakal nyangkal. Kita mungkin gak pernah sampai seperti Petrus loh. Berarti Petrus ini worst sekali keadaannya, saudara. Menyangkali Tuhan yang sudah dia ikuti selama 3 tahun. Tapi dari sekarang pun, waktu itu Tuhan sudah berdoa buat Paulus, agar imanmu jangan gugur. Berarti apa, saudara? Seburuk apapun hati Petrus waktu menyangkali Tuhan, Tuhan mau dia kembali kepada Tuhan, fokus lagi sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau engkau sudah bangkit imanmu, kuatkanlah yang lain. Tuhan punya tujuan bahkan untuk orang yang menyangkali namanya. Amin, saudaraku. Tuhan punya tujuan bahkan untuk orang yang saat ini merasa depresi berat. Tuhan punya tujuan atas hidupmu menjadi apa, saudara? Menjadi history maker. Karena Tuhan selalu punya visi ke depan. Oke, hari ini Paulus berapa kali waktu di depan Petrus mungkin akan menyangkali namaku, tapi aku punya rancangan atas hidup Petrus. Dan hari Tuhan bicara kepada kita semuanya, aku punya rancangan atas hidup jemaat GBI Menteng. Yeremia 29:11, God has vision. Dia punya vision. Yang namanya visi itu belum terjadi, saudara. Ya, perusahaan punya visi kan, visi memasuki tahun yang baru. Semua orang punya visi, belum terjadi. Yeremia 29:11, sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan itu belum terjadi, Pak Hermanto, ya, kepala pabrik ya Pak, pasti punya rancangan ya Pak ya, bikin produk biskuit apa lagi, itu belum, masih ada di pikiran. Jadi belum terjadi, tapi sudah memikirkan jauh sebelumnya. Nah, Tuhan juga sama, saudara. Bagi Naomi, bagi kita semua, Tuhan punya rancangan. Namanya rancangan itu di mana? Di depan, belum kelihatan. Berarti orang yang mau berjalan dalam rancangan Tuhan itu percaya sama Tuhan dan pasti jalannya maju ke depan. Ya, tengok-tengok lagi ke belakang. Coba kalau Naomi tengok ke belakang, coba dulu aku gak ke Moab, mungkin suamiku gak mati, mungkin anakku gak mati. Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Tapi kalau orang yang jalan ke depan beda. Seburuk apapun keadaanku, Tuhan punya rancangan di depan. Di depan belum terjadi, aku harus alami hal seperti itu. Tapi kita udah hafal ayat ini, tapi kenapa banyak yang gak maju? Orang yang maju tuh udah pasti kelihatan ya, pasti rajin ke gereja, walaupun keadaannya belum mengalami peningkatan, belum mengalami kemuliaan Tuhan, pasti mau baca Alkitab, karena Tuhan bisa dilihat dari Alkitab.
pasti rindu menyembah, itu pasti harus ada. Nggak bisa bilang aku percaya Tuhan terus nggak mau ngapa-ngapain, saudara. Itu bohong, saudara. Omdo itu, saudara. Nah, saudara-saudaraku, kenapa orang itu berat untuk maju jalan ke depan dan mempercayai Tuhan? Karena keadaan yang dilihatnya itu. Rut 1 ayat 19 ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Akhirnya mereka sampai ke Betlehem, Rut dan Naomi. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gentarlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi itu artinya pleasant, menyenangkan. Padahal hidupnya unpleasant. Naomi itu? Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Orang Israel kalau kasih nama anaknya itu ada nama-nama yang ada arti-artinya, saudara. Ada sesuatu pesan ya di dalam nama itu. Naomi itu artinya menyenangkan, ya saudara. Tapi yang tidak terjadi tidak menyenangkan. Makanya dia bilang yang terjadi marah, yang pahit yang terjadi kepadaku. Tapi justru bagi saya ini bukan keluhan. Ini justru ayat ini membuktikan dia pahit keadaannya, tapi dia mau kembali sama Tuhan. Banyak ditemukan dari sini, saudara, tempat lain. Nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak gereja-gerejaan lagi, nggak mau baca firman Tuhan lagi. Hidupku marah, pahit. Nah, ini buktinya. Arti namaku menyenangkan, keadaanku pahit, tapi aku masih mau datang kepada Tuhan. Lihat dari konteks yang berbeda, saudara ya. Jadi orang yang percaya Tuhan itu akhirnya apa, saudara? Dia mempercayai firman Tuhan, dia mempercayai juga apa yang dilihat Tuhan sebelum kita lihat. Visi kan sesuatu yang belum dilihat ya. Saya sangat suka ini, kalau mau lihat pakai matanya Tuhan nih, saudara ya. Ada ayatnya Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihatmu, mataku tertuju kepadamu. Saya selalu baca ayat ini di saat-saat sulit dalam kehidupan saya. Dari kata mana? Mataku tertuju kepadamu. Kalau itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih deep. Ya, ketika Tuhan sudah katakan, aku mau mengajar, aku mau menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat. Ayat berikutnya dalam bahasa Inggrisnya, I will guide you with my eye. Pakai my eye, our eye atau God's eye. I will guide you untuk jalan ke depan. Jangan pakai matamu yang lihat semuanya nggak ada solusi. I will guide you with my eye. With God's eye. Apa God's eye lihat? Rancangan-rancangan yang baik, damai sejahtera. Sekalipun hari ini kau menangis, sekalipun hari ini kau terpuruk, bangkit, saudaraku. Hanya Tuhan yang punya rancangan yang baik kepada kita. Amin, saudaraku. I will guide you with my eye. Orang yang lihat pakai mata Tuhan, dia akan belajar percayai firman Tuhan, walaupun sulit. Ya, banyak kan ini menjadi pergumulan hari-hari ini bagi anak-anak muda ya. Aku udah doa belum lihat apa-apa. Mana tuh buktinya firman Tuhan bisa dipercaya? Ya, namanya mau jalan sama Tuhan, ya percaya aja. Datang aja sama Tuhan. Percaya saja apa yang dia katakan, walaupun belum terjadi. Kenapa, saudara? Material hidup kita ini garam. Hendaklah engkau menjadi garam dunia. Garam dunia harus jalan maju ke depan. Yang menolak maju ke jalan ke depan dijadikan apa, saudara? Yang ngomel, yang ngeluh. Bener garam juga, tapi tiang garam. Mau pilih mana? Garam dunia apa tiang garam? Siapa yang jadi tiang garam? Istrinya Lot. Disuruh maju ke depan sama Tuhan, gak mau. Mau nengok ke belakang. Di belakang ada apa? Ada harta. Di belakang ada apa? Ada pengaruh. Di belakang ada apa? Ada segala sesuatu yang melimpah. Di depan gak tahu apa-apa. Tapi yang jalan ke depan itu akan dijadikan Tuhan garam dunia, history maker. Yang tetap namanya tiang garam. Kalau ke Israel suka ditunjuk, dan itu loh yang tiang garam itu gitu. Tetap di tempat garam juga, tapi nggak bisa buat apa-apa. Tentu kita nggak mau seperti itu. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, saudara. Dulu waktu saya sekolah minggu suka diajarin ya. Sekarang udah jarang ya. Sekarang udah anak-anak sekolah minggu udah kayak lagu orang dewasa ya. Kalau dulu tuh suka diajarin gini. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Jadi inspirasi juga buat NBA juga.
Tuh orang lagi main basket bunyi lagu hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan gitu saudara ya. Jadi karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Mata kita ini sering membuat kita nggak bisa lihat pakai mata Tuhan. Orang Israel 12 orang disuruh mengintai di tanah Kanaan. Ya. Hanya 2 yang laporannya lihat pakai mata Tuhan. Yang 10 orang ngomongnya apa? Kami lihat. Lihatnya pakai apa saudara? Pakai matanya dong. 3 kali dong mama. 3 kali itu angka sempurna. Sah sudah. Kami lihat kotanya kuat berkubu. Kami lihat bangsanya tuh kaya raksasa, hebat, kuat, ahli berperang. Kami lihat kami ini seperti belalang saja. Lihatnya benar gak kenyataan? Benar. Sana dong raksasa, benar saudaraku. Tapi kalau lihat pakai mata kita melihat, maka semua akan menjadi impossible. Tapi lihat pakai mata Tuhan, kita akan bilang impossible is nothing. Amin? Amin saudara ya. Jadi lihatlah pakai mata Tuhan. Caranya gimana? Dengan firman Tuhan. Kalau lagi datang di khotbah ya, itu persis seperti di pelayanan di gereja atau di CG atau dimanapun dengan firman. Nyata khotbah bagus, tapi bukan itu yang paling bagus. Nunggu kayak orang tuh mau turun ke kolam yang lagi di siapa yang paling duluan ya, itu kan yang sembuh tuh ya. Nah kita tuh kalau dengerin firman tuh kayak nunggu dulu. Kenapa? Satu kata saja dari Tuhan, bukan satu khotbah. Satu kata saja bicara bagi kita dan kita percaya itu bisa membuat terobosan dalam hidup kita. Tunggu sampai satu kata dulu, tak. Begitu kita sudah sangat terdengar satu kata, langsung perkatakan, langsung percaya, itu namanya orang yang berjalan sama Tuhan. Yang kedua saudaraku, sudah percaya Tuhan apa saudara? Pede, percaya diri. Nah ini lebih cocok, pede aja lagi. Tapi PD-nya ini sudah PT. Sudah percaya Tuhan baru pede. Kenapa? Jangan ignore apa yang Tuhan percayakan kepadamu sekalipun itu kecil. Ya. Terus 1 ayat 21. Dia bilang apa nih waktu orang wanita-wanita menyambut dia? Dia bilang begini, dengan tangan yang penuh Naomi berkata, aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Naomi juga belum lihat itu saudara. Makanya dia bilang begini waktu dia datang dengan Rut, gak masuk hitungan. Gak dibilang cuma 1 orang aku bawa, enggak loh. Dengan tangan penuh aku pergi, pulangnya dengan apa saudara? Tangan kosong. Terus dihitung gak saudara? Gak dihitung. Nah orang yang gak dihitung ini kelak akan punya 1 pasal dalam Alkitab loh saudara. Orang yang gak dihitung ini kelak akan membagikan keturunan raja yang berkenan di hati Tuhan. Dan itu Daud saudara. Seringkali yang di depan mata kita ini begitu sedikit yang sampai apa saudara? Diignore, kayak orang yang dikasih 1 talenta. Gak percaya yang gak ada apa-apanya ini bisa jadi apa-apa. Pemerintah pernah mendevaluasi rupiah, 1.000 rupiah jadi 1. Itu zamannya mertua saya saudara. Tapi jangan pernah kita mendevaluasi yang Tuhan percayakan di tangan kita. Sama kayak mendevaluasi rupiah, 1.000 jadi 1, kan turun. Mendevaluasi di tangan kita, yang 1 jadi nggak ada, yang sedikit jadi nggak ada. Itu namanya mendevaluasi, menurunkan nilai yang Tuhan percayakan, yang Tuhan percaya melalui yang kecil ini pun engkau akan melakukan sesuatu jadi pembuat sejarah. Dan orang yang mendevaluasi apa yang Tuhan percayakan sudah pasti nggak akan pernah taruh itu di tangan Tuhan, sudah pasti. Firman Tuhan berkata melalui banyak contoh dalam Alkitab, saudaraku ya. Little is big in God's hand. Little is big in God's hand. Percaya itu saudara. Ruth little, pungut jelai. Apa hebatnya? Gak ada hebatnya. Pungut jelai loh saudara. Little, jangan di-ignore, is big in our God's hand. Pekerjaanmu mungkin biasa, orang gak impress. Little is big in our God's hand. Makanya saudara, karena engkau gak ignore, aku gak ignore, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Orang yang mempercaya dirinya ini bisa jadi history maker, maka dia akan bangga dengan sesedikit apapun yang Tuhan percayakan. Saya tadi di poin pertama itu kan saya katakan percaya Tuhan ya.
Banyak blunder terjadi, banyak kesalahan besar terjadi. Orang menganggap jadi history maker harus jadi orang besar. Kalau jadi besar baru berkenan. No! Saudara pikir Daud itu dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan sudah dia jadi raja? No! Kapan dikatakan dia itu hatinya itu berkenan di hadapan Tuhan? Kapan saudara? Waktu masih ngamonin 2-3 ekor domba itu loh saudara. Samuel kan disuruh datang. Apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Urapi itu, anaknya Isai. Belum tahu kan siapa, makanya bayangannya kan 3 saudara hebat-hebat kayak foto model gitu lewat. Semuanya Tuhan bilang aku nggak pilih. Yang dipilih siapa? Yang diignore, yang bukan serdadu, yang kerjanya yang ngamonin 2-3 ekor kambing domba. Nggak ada yang hebat, koko-kokonya nggak ada yang impress sama dia. Tapi Tuhan bilang, gitu orang yang belum jadi raja saudara, belum memerintah, belum pernah perang lawan prajurit, belum mengalahkan Goliat saudaraku. Tuhan bilang apa? Orang itu berkenan di hatiku. Akhirnya Tuhan bilang kepada semua jemaat yang dimenkan, engkau pun kalau engkau percaya Tuhan kau berkenan di hatiku dengan apa yang ada padamu, ayo coba percaya, kerjakan dengan sekuat tenagamu. Daud itu orang yang mengerjakan segala sesuatu sekuat tenaganya saudara. Ya, dia bilang waktu mengalahkan Goliat tuh kelihatan tuh saudara. Dia bilang apa? Percaya sama Tuhan tuh. Kan namanya kan kalau kita dengerin dia ini diketawain. Ini kan saudara yang semua orang prajurit, pahlawan yang semua orang takut. Dia sejajarkan dengan apa? Aku itu kalau beruang datang loh, singa datang loh. Kan nggak cocok ya Pak Caki ya. Itu kalau dalam algoritma tuh kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Terus satu pahlawan yang semua orang ketakutan lah ini 2-3 ekor domba dengan kekuatan Tuhan. Aku bisa kalahkan itu semuanya singa, beruang. Kalau sudah ini bisa, ya itu juga bisa lah. Karena aku berjalan bersama Tuhan. Ini orang yang benar-benar saudara pede banget dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saking pedenya maka dia akan kerjakan dengan sekuat hatinya. Lihat saudara, kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan tuh paling suka kalau makin kita merasa gak bisa tuh Tuhan makin suka. Gideon, gak bisa Tuhan. Rata-rata kan yang jadi pahlawan-pahlawan tuh semua saudara pertama bilang I am nothing Tuhan, I am nothing. Makin kau katakan kau nothing, tapi kalau percaya Tuhan, maka Tuhan makin suka. Kenapa? Ketika kau dipakai Tuhan, kau gak akan mungkin sombong. Kenapa? I am nothing Tuhan, you are everything. Amin saudaraku. Oleh karena itu saudara, ayo kerja keras. Tadi Bu French bilang, kerja keras. Doa di awal, kerja keras. Orang Kristen harus dikenali dengan karakter kerja keras. Jangan malu. Sekalipun kalau ada office boy, kerja keras. Ingat saudara, saudara tahu yang namanya Naaman? Hebat kan? Akhirnya jadi percaya Tuhan kan? Hebat kan? Siapa yang jadi story maker buat Naaman? Budak, pembantunya, tawanan yang jadi asistennya istrinya Naaman. Loh kalau zaman dulu kan kalau namanya hamba, budak itu saudara statusnya udah beda banget ya saudara. Dia ngomong, ada nabi ya coba datang ke sana mungkin bapak bisa sembuh. Kenapa bisa didengar? Coba bayangin kalau ini hambanya ini malas-malasan di rumah, disuruh sama majikannya nggak pernah melakukan saudara. Kira-kira kalau ngomong didengar nggak? Asal tahu kamu, pasti gitu kan saudara. Ini kalau di tempat gereja kita nih kalau Nuri ngomongnya saya dengar loh. Nur, kita mau bikin ini office boy kita luar biasa, kenapa rajinnya setengah mati. Nggak pernah komplain sebelum dia office boy itu semua komplain mulu. Yang gerejanya gedungnya terlalu banyak, harus dibersihkan, banyak banget keluarnya. Dia nggak pernah mengeluh saudara. Mau disuruh apapun dia akan kerjakan. Jadi kalau saya bilang Nur kerjakan A, terus dia ngomong gini, bagaimana kalau B Bu? Saya pasti dengar dia saudara. Kenapa? Pasti dia udah pikirin tuh. Kenapa harus jadi B? Nah itu artinya apa saudara? Tuhan cari orang yang seperti itu. Mungkin sampai akhir hidup kita bukan aku akan jadi kepala terus kita bayangin kita jadi direktur semuanya kayak Pak Caki saudara. Nggak semuanya jadi direktur ya saudara. Raja itu cuma satu. Ya, menteri-menterinya mungkin ada 20. Yang lainnya apa saudara? Rakyat jelata. Kebanyakan kita rakyat jelata. Tapi Tuhan mau pakai rakyat jelata juga pakai history maker. Seperti pelayannya Naaman ini sudah jadi history maker. Naomi itu hidden, nggak kelihatan, nggak ada kitabnya namanya Naomi itu nggak ada. Tapi kalau nggak ada Naomi, Ruth nggak ada saudaraku. Jadi dari awal Tuhan sudah titipkan pesan bahwa keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel karena Ruth itu masuk dalam garis keturunannya Tuhan Yesus. Sudah ada namanya di sana. Dari awal sudah Tuhan mau titipkan pesan bahwa aku bukan hanya menyelamatkan orang Israel, tapi juga menyelamatkan seluruh suku bangsa. Siapa saudara history makernya saudara?
Naomi. Hidden, it's okay. Yang penting aku punya jejak dalam kerajaan Tuhan. Mungkin gak ada orang yang pernah tahu sampai akhir hidupku. Tidak apa-apa, asalkan Tuhan yang tahu. Amin saudara. Rut 3 ayat 11 berkata seperti ini saudara. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu, ini Boas ngomongnya, Rut pasal 3 kepada Rut, akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah saudara, baik-baik ini kalau lihat bahasa biasanya itu biasa aja ya, seorang perempuan baik-baik lah, gak aneh-aneh. Tapi kalau dalam bahasanya ini namanya kail. Ini kata pilihan nih saudara. Kail ini dalam bahasa Ibrani biasanya dipakai untuk pahlawan, mighty. Ini biasanya kail itu mighty. The army mighty. It's mighty. Kail dipakai. Orang hebat, kail. Boas juga kaya. Kalau saudara nanti baca dalam Rut 2 ayat 1, Boas tuh kaya. Kenapa? Boas tuh kaya. Jadi waktu kaya raya tuh kaya. Ya cocok lah. Mighty sama rich masih satu ini lah ya, satu kategori. Kaya, mighty. Tapi sini saudara lihat, ada anomali. Rut kaya, belum nikah sama Boas nih, masih umur jelai. Tuhan bilang melalui Boas, kamu perempuan yang kaya. Jadi ini pesan Tuhan buat kita semua, buat rakyat jelata. Kamu kaya. Tapi bagaimana bisa kaya? Karena ada seorang Naomi yang menginspirasi. Influencer. Dari zaman dulu sudah ada kata itu saudara, influencer. Kata itu saudara sudah ada. Dari seorang yang gak kelihatan, seorang yang sudah tua, seorang yang sudah gak punya apa-apa saudara, bisa menghasilkan seorang perempuan yang kaya. Melalui hidup kita juga Tuhan akan pakai seperti itu. Saya bilang sama adik saya, mungkin kamu sudah gak punya keturunan secara jasmani, tapi melalui hidupmu akan ada keturunan-keturunan rohani yang kau doakan, yang kau bimbing, yang kau layani, dan mereka akan menjadi orang-orang yang kaya. Mungkin hidupmu ada di balik layar, gak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu bahwa itu adalah history makerku. Amin saudaraku. Saudara tahukah tempat godaan orang itu kan kalau kecil langsung gak mau kerjakan ya, gak ada peningkatan, langsung gak mau sungguh-sungguh. Saya sangat terinspirasi dengan perkataan Les Brown, quote yang kalau saudara Google tuh pasti keluar. Kalau Les Brown tuh banyak quote-nya, tapi ini quote yang paling ternama. Tempat paling kaya, the wealthiest place on earth, itu bukan di Arab banyak minyak, bukan di Afrika banyak tambang-tambang, bukan di Ukraina juga di sana banyak tambang mineral, minyak dan segala lain-lain. Tapi di mana saudara? Graveyard, kuburan. Kenapa di kuburan? Karena di kuburan banyak orang yang ignore apa yang Tuhan percayakan. Harusnya dari hidupnya itu ada keluarnya menjadi history maker. Ditanam, dikuburkan. Ada lagu yang gak pernah diciptakan, ada buku yang tidak pernah ditulis saking dia merasa sangat biasa, ada nasihat yang gak pernah dikeluarkan, ada kesempatan berdoa yang gak pernah bisa lakukan. Itu semuanya kenapa dibawa ketika dia mati, dia ditanamkan saudara. Dan itulah tempat di mana potensi-potensi yang Tuhan titipkan terkubur semuanya. Saudara, dulu saya juga tergoda seperti itu. Karena kalau saya nyiptain lagu saudara, saya suka diketawain sama teman-teman saya. Saya ini mungkin kalau zaman Rinto Harahap ini genrenya kayak Rinto Harahap saudara. Jadi kalau nulis lagu tuh melo ya, yang muda-muda nggak tahu Rinto ya. Kalau zaman dulu gitu kan, ya perkasa boleh kayak Samson tapi hatinya Rinto. Nah saudara, saya juga tergoda seperti itu saudara. Terlalu kecil. Waktu ada satu lagu Indonesia bagi kemuliaan menjadi berkat, kan saya suka doain Indonesia nih saudara ya. Nah waktu itu saya nulis lagu semua G mayor. Waduh saudara, bayangkan penulis lagu cuma bisa nulis G mayor karena cuma bisa main gitarnya di G mayor GR. Jadi saya cuma tahu chord itu G, E minor, A minor, D. Ada Kevin di sini ya. Karena cuma itu yang paling gampang bagi pemula untuk belajar. Jadi saya nulis lagu G mayor kuncinya semuanya. Sebelum ada iklan teh botol, E ke penemunya. Apapun lagunya G mayor kuncinya. Apapun makanannya, teh botol, minumannya saudara ya. Jadi saya begitu lagu itu udah jadi berkat, kepengen dong jadi berkat, tulis lagi lagu. Waduh diketawain saudara. Jadi suatu ketika saking diketawainya saudara, suatu ketika teman-teman saya berkumpul, mereka nyanyikan lagu saya ini saudara, yang kedua ya. Direkam juga sama Pak Welia ya. Tapi kemudian ketawa terbahak-bahak.
Nah ini mungkin gak banyak yang tahu, lirik lagunya tuh begini. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Itu nulisnya baca kitab Ayub 4 ayat 11. Nangis saya saudara waktu nulis lagu itu. Kalau Niniwe 120.000 saja Tuhan selamatkan, bangsaku Tuhan ratusan juta. Dia nangis kan, makanya lagunya melo. Teman saya bilang gini waktu itu kok bisa bikin lagu gini ya? Melo sekali. Jadi mereka udah nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang, masihkah kau ingat sayang, hujan rintik-rintik sayang, dia menunggumu. Saya juga mau mendevaluasi apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Dan sampai sekarang saya bukan penulis lagu kawakan, no saudara. Tapi ketika kita percaya Tuhan, percayakan Tuhan bisa lakukan sesuatu. Sampai sekarang bukan orang hebat. Suatu ketika saya pelayanan, mulai Tuhan bukakan pelayanan juga masih ngerasa nggak mungkin jadi story maker. Suka malu, kesaksian tuh malu. Karena yang lain tuh spektakuler. Saya langsung, yang lain tuh ikan kakap, ikan kerapu, saya kalau suka ikan teri. Tapi suatu ketika saya pelayanan sebuah gereja yang sangat berdampak hari ini. Dan waduh, pokoknya kalau pengkorbannya bikin kakak itu udah kayak semut lah, semua orang datang saudara. Saya melayani di gerejanya, terus kemudian dia minta kesempatan ketemu saya. Terus dia bilang gini, saya cuma pengen kesaksian. Dulu saya tinggal di Kanada, saya sudah comfortable dan terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Udah gak kepengen pulang, udah pelayanan aja deh di Kanada. Mungkin saudara tahu orangnya. Kemudian dia bilang, tapi saya pulang karena lagu yang kamu tulis. Dan hari ini dia melayani begitu banyak jiwa karena lagu yang kamu tulis. Saya pulang. Dan waktu dia pulang dia belum punya pelayanan yang besar saudara. Langsung saya bilang, Tuhan ternyata ikan teri juga bisa jadi story maker. Nggak bisa jadi ikan kerapu dan ikan kakak. Dan sampai sekarang aku masih ikan teri saudara. Tapi masih bisa jadi story maker. Apa? Percaya Tuhan. Percaya apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin kau hidden. Sorry, enggak apa-apa, it's okay. Karena kau gak perlu cari nama. Biar Tuhan saja yang diberi nama. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir, PT sudah, PD sudah. Yang terakhir, PS saja. PS itu artinya apa? Percaya saja. Belum terjadi, percaya saja. Rut 4 ayat 16. Ini ayat penting. Dan Naomi mengambil anak itu, akhirnya menikahlah Rut dengan Boaz dan ada anak, serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, dialah ayah Daud. Jadi ada Daud, kita kenal Daud. Di atas Daud, bapaknya Daud namanya Isai, ya. Kakeknya Daud, ayahnya Isai namanya Obed. Itu kan anaknya Rut. Apa hebatnya Naomi? Oh, yuk coba lihat lagi nih. Ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan siapa yang mengasuh? Rut atau Naomi? Ini ayat penting saudara. Siapa yang mengasuh kakeknya Daud? Rut apa Naomi? Sekarang generasi muda bangkit nggak mau pakai babysitter. Saya banyak ketemu kalau kalian luar kota tuh yang lulusan luar negeri. Banyak kan lulusan luar negeri biasanya. Karena di sana kan nggak ada asisten, itu terbiasa. Itu waktu balik Indonesia nggak mau manja. Tapi alasan paling utama adalah apa? Supaya warisan diturunkan kepada anak. Ini ada tadi rasa worship kita beda ya, agak bau keju dikit. Saudara, apa kita perlu kirimkan ke Kak Yopi ke Belanda dulu supaya suaranya bisa tinggi-tinggi gitu, saudara? Mereka juga ngasuh anaknya sendiri. Sampai pasti saya percaya Gary ada banyak pending beberapa hal dalam hidupnya untuk bisa mengasuh anaknya. Supaya apa? Impartasi, warisan itu diberikan. Nah sekarang kan banyak orang kan ngasuh anak sama babysitter, ya, dan full lagi. Saya nggak menghakimi saudara, boleh pakai babysitter, tapi tetap ingat, engkau lah yang harus mengasuh anakmu, saudara. Tapi ini banyak yang bablas. Semua babysitter udah dibayar mahal soalnya. Nah, babysitter mau pulang kampung Lebaran, terus anaknya nangis, sus, terus mamanya bilang, ayo kamu mau sama mama, nggak mau
namanya Daud. Anak berikutnya memang gak diceritakan, tapi saya percaya mungkin ada, yang selanjutnya mungkin Ruth. Nah, ini di pangkuannya, dialah yang mengasuhnya. Kira-kira seorang yang hidupnya sudah begitu hancur, tapi menemukan pengharapan saat dia percaya Tuhan, saat dia mempercayai apa yang dipercayakan kepadanya. Kira-kira kalau ngasuh anak dia ngomong apa? Ini udah nenek-nenek ini, saudara. Kalau nenek-nenek itu saya lihat tuh bapak mertua saya ya, sama ibu mertua saya almarhum, kalau ngomong sama saya hal yang sama bisa ratusan kali, saudara. Karena orang tua biasanya suka ngomong, ya makin tua nih saya, Pak Hermanto, Pak Caki, Pak Binza tuh siap-siap aja kalian ya. Kita akan sering ngomong hal yang sama berulang-ulang. Kira-kira dia ngomong apa? Dulu nenek susah, tapi nenek ada jalan keluar. Ya nak ya cuk ya, nak cuk ya. Nanti kalau kamu ngadapi masalah yang berat, nenek ditolong Tuhan, kamu pun ditolong Tuhan. Nah kemudian si Obed punya anak namanya Isai. Kira-kira apa yang diturunkan Pak Obed sama anaknya Pak Isai? Dulu bapak dinasihatin nenek. Nenek itu contoh. Ya, saya aja masih sering dulu disilain, opung selalu baca Alkitab walaupun tidak ada lampu malam-malam. Itu saya masih dengar, saudara. Kenapa? Warisan diturunkan. Dan kemudian saudara, Isai ngomong sama siapa, saudara? Daud, dulu itu buyutmu itu loh Daud, itu luar biasa, lu gak ada harapan pulang, sebatang kara cuman sama Ruth ya, gak bisa ngapa-ngapain loh. Tapi lihat hidupnya diberkati karena kan dapat suaminya kaya raya, saudara. Ada hidup yang berubah, takut Tuhan. Nah makanya Daud jadi beda, saudara. Waktu dia mengalami kesesakan, apa yang Daud lakukan? Cari Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Kerja keras. Saudara, Daud itu kalau diberikan tantangan selalu jalan one step ahead. Dari mana itu nilainya, saudara? Dari atas, saudara, yang sudah diturunkan. Mau menikah dengan anaknya Saul, diminta ini loh, mau dibinasakan ya. Pokoknya minta ini, kamu harus berikan ini dari orang Filistin. Belum disuruh, belum waktunya Alkitab mencatat dia sudah bergerak, saudara. Dia ada di pembuangan Filistin, dia melarikan diri ke sana, saudara. Nganggur? No. Raja Abimelek pergi ke utara, dia pergi ke selatan. Ngapain dia ke selatan? Dia kalahkan semua musuh-musuhnya. Sehingga ketika dia jadi raja, PR-nya udah tinggal dikit. Pekerja keras sekali menapa? Sekalipun pelarian. Pekerja keras sekali menapa? Sekalipun hanya 2-3 ekor domba. Pekerja keras itu berarti apa? Dia bangga dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan dia percaya dia pun akan jadi history maker. Naomi jadi history maker, saudara. Mari tim Praise and Worship, hari ini Tuhan bicara yang sama buat kita. Semangat gak, saudara? Aku rakyat jelata, tapi aku history maker. Aku biasa-biasa, tapi aku history maker. Nah hari ini mau kita tinggikan Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan, kami mau naik terbang tinggi bersama Engkau.